Sebagian kita tabur di area perakaran dan sebagian kita pendam di bersamaan dengan pupuk kandang ya. Untuk pohon alpokat yang sebesar seperti ini kita lakukan pemberian sekitar 1 kilo pupuk NPK Ponska teman-teman. Tapi kalau yang kecil seperti ini ya dikasih 1 sendok ya. Nanti kalau kita beri banyak malah bisa mati ya. Oke ya, selamat sore, ketemu lagi dengan channel Ahmad Munif ya, petani alpokat dan petani durian Desa Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbagi bagaimana cara ya memanfaatkan musim penghujan ini biar alpokat yang kita tanam itu bisa subur, bisa sehat ya, dan macam-macam ya. Karena saat memasuki musim penghujan ya tentunya kita tidak usah repot-repot untuk nyiram pohon alpokat seperti musim kemarau ya. Kalau musim kemarau teman-teman itu tahu ya, yang dulunya ini apaan tempat yang kita taruh pupuk kandang ini adalah batas dari ring penyiraman saat musim penghujan, dan kita bongkar. Nah, sekarang kita cangkul sedalam 10-20 cm, kita kasih pupuk kandang dan pupuk NPK ya. Biasanya kita menggunakan NPK 16-16, tapi saat ini kita menggunakan Ponska dengan kandungan 15-15-15 ya teman-teman. Jadi saat musim penghujan kita ngobrol ataupun ya sharing-sharing dengan para senior pohon alpokat ya. Kita itu tidak bisa dipaksa untuk berbuah dengan pemberian MKP, top kalsi ataupun booster sejenisnya ya. Jadi saat yang tepat, saat musim penghujan seperti ini, kita harus mengembalikan kesuburan dan kesehatan pohon alpokat ya. Untuk kesuburan kita lakukan pemberian nutrisi baik berupa pupuk NPK 16-16 ataupun Ponska, dan pemberian pupuk kandang ya. Lah untuk pupuk kandang ini kita lakukan setiap 6 bulan sekali, dan untuk pupuk NPK kita lakukan setiap 3 bulan sekali setelah memasuki umur 2 tahun ya teman-teman. Dan di tempat saya ya, pohon alpokat yang saya tanam sekitar 70 ini ada beberapa pohon alpokat yang sudah mulai berbuah ya. Mungkin buah yang kita tanam atau buah alpokat ini sudah berumur sekitar 4 bulan sampai 5 bulan teman-teman. Dan kemarin 2 bulan yang lalu kita sudah panen sekitar 18 biji dari buah pohon alpokat yang kita tanam ya. Lah untuk pemberian pupuk kandang ya, di tempat kami kita lakukan ada yang berbarengan sertaan pupuk kandang dan pupuk NPK kita barengan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ya, butiran berwarna merah ini bentuk Ponska yang kita tabur tadi siang ya. Terus yang kita gali di sini ini pupuk kandang ataupun berupa intil wedus ya. Tapi kalau yang di atas sana ya, karena kita hanya menanam sendiri, kita rawat sendiri, belum ada tenaga kerja ya. Yang di atas itu kemarin kita kasih pupuk Ponska dulu, dan untuk pupuk NPK-nya, pupuk kandangnya kita bentaran ya. Jadi kita beri pupuk NPK dulu, baru kita lakukan pemberian pupuk kandang untuk blok yang di atas. Tapi kali ini kita lakukan pemberian pupuk kandang besertaan dengan atau berbarengan dengan pemberian pupuk NPK ya. Teman-teman bisa lakukan dibarengkan pupuk NPK ataupun pupuk kandang ataupun sendiri-sendiri ya. Jadi ini kenapa kita pendam ya seperti ini ya. Ini kemarin sekaligus kita pembongkaran ring saat musim kemarau ya. Terus sekaligus kita bongkar dan penggemburan tanah yang ada di sekitar pohon alpokat, sekaligus kita beri pupuk kandang dan pupuk NPK biar pohon alpokat yang kita tanam ini tetap subur ya,
dan pohon alpokat ini tetap bisa kehidupannya itu berlangsung, teman-teman. Ini contoh pohon alpokat yang kita tanam yang sudah berbuah ya. Ini dulu kita lakukan treatment pembungaan menggunakan MKP sebanyak 9 on ya, teman-teman. Bisa dilihat ya, itu di sekeliling pohon alpokat itu berupa pupuk kandang sebanyak 1 karung dan kita beri pupuk NPK 1616 ya. Dan perlu diingat juga ketika teman-teman menanam pohon alpokat saat memasuki musim penghujan, segera bentuk parit untuk pembuangan air ya. Ketika air hujan sehari semalam jangan sampai itu menggenang di area perakaran ataupun area batang pohon alpokat, sehingga nanti genangan air lama kelamaan ya nanti bisa menyebabkan tanah becek dan akarnya busuk, sekaligus nanti bisa mengakibatkan pohon alpokat yang kita tanam atau yang kita investasikan ini bisa mati sia-sia ya. Teman-teman bisa lihat ya, itu bentuk parit yang kita bikin seperti ini ya. Nah, ini hanya sifatnya hanya berbagi ya, teman-teman. Bagaimana memanfaatkan musim penghujan biar pohon alpokat yang kita tanam baik itu umur 1 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun tetap subur dan bisa berbuah sesuai apa yang kita inginkan ya. Ya teman-teman, bisa dilihat ini sudah berbuah untuk pohon alpokatnya ya. Nah ini teman-teman ya, ini semuanya untuk tahun ini pemberian pupuk kandang kita pendam seperti ini ya. Ini paling kurang 1 hari lagi kita selesai untuk pembersihan gulmanya, teman-teman. Jadi kita kemarin itu sebelum kita lakukan pemberian pupuk NPK 1616 dan pupuk kandang, kita lakukan pembersihan gulma sekaligus perbaikan parit-parit untuk irigasi air pohon air hujan ya. Ya ini teman-teman, dilihat dari kejauhan seperti ini ya, agak indah ya. Ini sore jam 4 ya teman-teman. Kita habis melakukan pembersihan gulma ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, gulmanya banyak sekali ya. Dan ada yang belum selesai ini teman-teman. Nah, kita kasih 1 karung seperti ini, seperti itu ya teman-teman. Karena pohon alpokat yang kita tanam bulan Oktober kemarin 2024 itu berumur 3 tahun ya. Kalau yang sudah berumur 3 tahun kita beri 1 karung seperti itu ya, setiap 6 bulan sekali. Dan pohon alpokat yang sudah berumur 2 tahun di atas kita lakukan pemberian pupuk NPK setiap 3 bulan sekali ya. Perlu saya garis bawahi lagi ya, pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali, dan pemberian pupuk NPK 1616 setelah umur 2 tahun ke atas kita lakukan pemberian pupuk NPK setiap 3 bulan sekali ya. Kalau yang ini karena masih sulaman ya, kita lakukan pemberian pupuk NPK setiap 1 bulan sekali selama 2 tahun ya. Setelah 2 tahun baru kita beri pupuk NPK setiap 6 bulan sekali ya. Teman-teman bisa melakukan pemberian itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung dari budget kalian ya. Ini ya, kita untuk pupuk kandangnya sama, kita lakukan pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali ya. Karena ini baru kita tanam umur 1 bulan ya, kita kasih sedikit aja untuk pupuk kandangnya ya, biar pohon alpokat ini tidak meri dengan pohon alpokat yang lain ya. Itu teman-teman ya, jangan sampai ketika pohon alpokat teman-teman tanam saat musim penghujan ini malah kurus gitu ya. Jadi manfaatkan musim hujan ini, pohon alpokat yang kita tanam itu tetap sehat, dan nanti bulan Maret ataupun April ya, jika pohon alpokat teman-teman sudah berumur pasti insya Allah mulai berbuah ya. Tapi kalau pengen berbuah, teman-teman bisa melakukan treatment pembungaan menggunakan MKP ataupun top kalsi ya. Nah itu teman-teman bisa lihat, itu pohon alpokat yang sudah berbuah ya. Kita mau ke bawah ya, kita perlihatkan yang ke bawah teman-teman. Nah ini ya, itu sama ya, kita lakukan pemberian pupuk kandang, kita pendam seperti ini ya, dengan pemberian pupuk NPK ya. Ya ini di sebagian kita tabur di area perakaran, dan sebagian kita pendam di bersamaan dengan pupuk kandang ya.
Untuk pohon alpokat yang sebesar seperti ini kita lakukan pemberian sekitar 1 kilo pupuk NPK Ponska teman-teman. Tapi kalau yang kecil seperti ini ya dikasih 1 sendok ya. Nanti kalau kita beri banyak malah bisa mati ya, karena kebanyakan nutrisi ya. Terus ya untuk perawatan ya, tentunya kita lakukan perawatan, kita utamakan pencegahan daripada pengobatan. Kita lakukan perawatan pencegahan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun itu selama 15 hari sekali ya. Untuk pemberian fungisida dan insektisida selalu kita selang-seling, bisa menggunakan antrakol, terus kabriotop, terus pokoknya teman-teman bisa cari di toko pertanian, cari fungisida ataupun insektisida dengan bahan aktif yang berbeda ya. Ini teman-teman, ini yang belum kita tebar di area tempat pembongkaran ring saat musim kemarau ya. Kita bongkar, kita cangkul sekaligus pengemburan biar akar itu ketika dia nyari makan tanahnya itu gembur teman-teman. Nah ini contoh yang sudah kita gembur, sudah kita kasih pupuk kandang dan kita beri NPK Ponska, sudah kita tutup seperti ini ya teman-teman. Nah ini ya, dan ini paritnya belum jadi teman-teman, karena kita nanam 70 pohon baru kita kerjakan sendiri ya. Ini paritnya teman-teman, ini belum dapat untuk air keluarnya ya, nanti kita sambil berjalan ya. Kalau yang ini sulaman umur 1 tahun teman-teman ya, teman bayangkan ya, umur 1 tahun sudah besar seperti ini ya, itu. Dan ini yang sudah berbuah seperti ini teman-teman. Nah, ini umur 3 tahun yang sudah berbuah ya. Ini tahun ini baru belajar berbuah teman-teman. Jadi belum semua yang kita tanam umur 3 tahun ini berbuah semua ya. Jadi tetap kita lakukan perawatan setiap bulan dengan penyemprotan fungisida, insektisida ditambah dengan pupuk daun, pupuk NPK 16 kita lakukan pemberian setiap 3 bulan, dan untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali ya. Jangan sampai teman-teman ketika menanam pohon alpokat ya itu tidak terawat ya. Jadi perlu diperhitungkan ya ketika kita itu menanam pohon alpokat ya. Teman-teman jangan tergiur dengan estimasi dengan hasil pohon alpokat yang kita tanam ya. Kita hanya berbagi ya teman-teman, kalau mau menanam alpokat ya skala banyak itu pikirkan dulu ya, karena biayanya tidak begitu sedikit ya. Dari kita beli bibit, dari perawatan, pembersihan gulma, terus nanti ketika memasuki musim kemarau kita harus melakukan penyiraman ya, harus kita siapkan untuk irigasi air ya. Itu kita untuk penyiraman saat musim kemarau kita menggunakan air PDAM teman-teman. Jadi jangan sekali teman-teman itu menanam pohon alpokat tergiur dengan hasilnya. Harus dipikir dulu matang-matang, jangan sampai setelah teman-teman nyemplung menanam pohon alpokat, oh ternyata menanam pohon alpokat itu tidak sesuai yang diharapkan, banyak biayanya ya. Itu ya teman-teman, tetap dirawat ya, jangan sampai ditinggal ya. Ini kita hanya investasi, ketika kita nanti sudah tua pohon alpokat ini bisa menghasilkan income kita setelah pensiun gitu teman-teman ya. Ini yang tadi kita pupuk ya, yang kita perlihatkan yang atas teman-teman. Yang atas itu baru kita beri pupuk kandang, pupuk NPK Ponska. Lah untuk pupuk kandangnya nanti kita susulkan teman-teman ya. Ini kita susulkan ya teman-teman. Nah ini belum kita gali ya, mungkin besok teman-teman. Nah ini berbuah 1212 teman-teman ya, karena baru belajar ya. Doakan untuk tahun besok pohon alpokat ini bisa berbuah secara serentak gitu ya teman-teman. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 ya. Tapi ya kita syukurin ya, kita rawat ya.
kita pupuk ya, terus kita beri nutrisi, kita dama, kita cegah ya. Alhamdulillah pohon alpukat ini sudah berbuah ini teman-teman. Ini banyak yang rontok karena sudah memasuki musim penghujan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, saya kira untuk berbagi bagaimana kita itu memanfaatkan musim penghujan biar pohon alpukat kita itu tetap subur, tetap sehat ya, bisa menghasilkan sesuai apa yang kita harapkan dengan pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali, dan pemberian pupuk NPK bisa 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.